Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita bertemu kembali. Senang sekali saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu di malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya tetap semangat. Kita yakin bahwa virus corona akan cepat diatasi. Ya, seperti biasa, sebelum kita berdoa ibadat penutup bersama, saya ingin membagi satu dua pengalaman konkret, satu dua refleksi. Kebetulan tadi saya ditelepon teman, dan teman ini tinggalnya di Spanyol. Dia bercerita bagaimana orang-orang Spanyol menghadapi, Eropa umumnya, menghadapi kematian yang begitu luar biasa. Setiap hari ratusan orang, setiap hari mereka harus menyaksikan bagaimana kematian itu begitu cepat datang. Sehingga teman saya ini dia melihat bahwa kehidupan itu seakan-akan menanti kematian. Kehidupan itu seakan-akan tidak ada arti karena hanya berakhir pada kematian. Sehingga itu betul-betul mengguncang jiwanya, betul-betul mengguncang hidupnya. Ya, dalam cerita-cerita itu saya coba memberikan dia kekuatan, semangat, optimis, pengharapan. Tetapi dia katakan, coba seandainya kau ada di sini, engkau ada di Spanyol, engkau menyaksikan secara langsung bagaimana kematian-kematian itu yang begitu gampang datang. Apakah pengharapan itu, apakah optimisme seperti itu akan bisa cepat datang? Apakah dengan begitu akan cepat datang? Akan dengan gampangnya muncul? Sebenarnya benar juga ya. Mungkin bisa benar apa yang dia katakan. Ketika kita katakan perlu optimis, perlu pengharapan, bukan berarti kita menolak sebuah persoalan. Bukan berarti kita tidak mau ada permasalahan di dalam hidup kita. Karena kalau seandainya segalanya berjalan baik, berjalan normal, relasi kita di dalam rumah tangga baik, relasi orang tua dan anak-anak baik, kita punya pekerjaan yang baik, punya uang yang baik, ya semuanya berjalan normal. Untuk apa optimis? Untuk apa pengharapan? Pengharapan itu tidak butuh dalam situasi-situasi seperti itu. Pengharapan, optimisme muncul ketika kita mengalami persoalan. Justru semakin orang mengalami sebuah persoalan, semakin dia harus punya pengharapan. Semakin dia tidak menemukan jalan keluar dari sebuah persoalan yang dihadapi, dia harus semakin optimis, dia semakin berpengharapan, sehingga di situ optimisme dan pengharapan mempunyai peran tersendiri di dalam kehidupan manusia. Jadi memang harus memiliki optimisme dan memiliki pengharapan. Karena tanpa pengharapan, tanpa optimisme, hidup akan semakin sulit. Justru kesulitan semakin kuat, semakin besar ketika kita menghadapi sebuah persoalan itu tanpa optimisme, tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan, tanpa optimisme, kita tidak bisa mengurai sebuah benang kusut dari persoalan yang kita hadapi. Kita akan dibelenggu oleh pemikiran bahwa ini tidak bisa selesai, ini tidak mungkin diatasi, ini tidak mungkin bisa selesai persoalan ini.
Tanpa optimisme, tanpa pengharapan, hidup persoalan akan terus bertambah, bahkan semakin bertambah. Bahkan bisa kita lihat kehidupan itu seperti kita mendaki atau seperti sebuah jurang yang tidak bisa diatasi, tidak bisa ditapaki. Segala-galanya menjadi mustahil. Sehingga dalam situasi seperti itu, optimisme, pengharapan butuh. Jadi, saya ingin katakan kepada siapa saja yang kebetulan pada saat ini sedang mengalami kesulitan, entah kesulitan rumah tangga, entah kesulitan ekonomi, entah kesulitan pekerjaan, tidak ada kerja, entah relasi sosial dengan sesama di dalam rumah, dengan tetangga, mungkin ada banyak persoalan. Inilah kesempatan, inilah momen, inilah saatnya untuk menumbuhkan, untuk memunculkan pengharapan dan optimisme itu. Ya, itu kesempatan. Gunakan kesempatan untuk meyakinkan diri bahwa bisa diselesaikan persoalan. Itu optimisme, itu pengharapan. Tapi bukan berarti ketika kita memiliki optimisme, ketika kita memiliki pengharapan, segalanya selesai. Kita bim salah bim, semua persoalan selesai. Tidak demikian, ya. Tetapi optimisme itu membuka ruang, ya. Pengharapan itu membuka ruang supaya kita bisa mengatasi itu dengan kekuatan, dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita dijejali dengan persoalan, segala kemampuan kita itu seakan-akan lenyap. Maka dalam situasi seperti ini perlu optimisme, perlu pengharapan. Ada banyak tips ya yang orang tawarkan supaya bisa menumbuhkan optimisme. Ada yang menganjurkan supaya berolahraga, gerak fisik. Ya, fisik ini harus gerak, mental itu harus digerakkan supaya persoalan-persoalan hidup itu tidak menjejali pikiran kita. Sehingga gerak fisik itu membantu supaya meringankan beban pikiran. Itu gerak fisik. Juga ada anjuran lain, bekerja sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru. Mungkin hal-hal yang di rumah yang selama ini belum pernah dibuat, coba dibuat itu. Itu untuk mengalihkan pikiran, perasaan ke arah yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak dijejali dengan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, tips yang ketiga. Ya, tadi pertama olahraga, gerak fisik, bekerja, ya, membuat sesuatu yang baru, entah hobi, entah apa. Dan yang ketiga, berdoa. Kenapa berdoa? Berdoa sangat penting dalam situasi apapun, apalagi ketika kita mengalami kesulitan. Karena ketika kita berdoa, kita ambil waktu, jangan lama-lama, 5 menit atau 10 menit. Kita duduk tenang, kita bernapas dengan baik, ya. Dengan membuat demikian, kita akan membuat jarak antara pikiran kita dengan persoalan. Berdoa itu adalah kita membuka ruang, ya, membuat jarak antara kita dengan persoalan, antara apa yang kita pikirkan dengan persoalan konkret yang ada. Dan ruang ini, ya, perlu diatur sedikit jauh supaya apa? Supaya ada hal lain yang masuk di situ, ada orang lain yang masuk di situ. Siapa? Tuhan. Tuhan yang masuk di situ. Sehingga antara kita, antara persoalan dan pikiran kita, ya, antara fakta yang kita hadapi dengan apa yang kita pikirkan, ada Tuhan di tengah. Karena kita sudah memberi jarak, kita sudah memberi ruang kepada Tuhan. Kita ingat ketika murid-murid di Sampan, ya, mereka dihantam oleh taufan dan mereka menjadi ketakutan. Apa yang mereka buat? Mereka pergi kepada Tuhan sehingga mereka meninggalkan persoalan konkret taufan itu dan mereka bertemu dengan Tuhan. Dan jarak antara persoalan konkret dengan mereka itu semakin jauh dan di situ Tuhan masuk untuk memberi intervensi. Indah sekali kalau kita membawa persoalan ke dalam doa, kalau kita berdoa dengan seluruh diri kita yang penuh dengan persoalan juga, di situ akan ada jarak. Di situ Tuhan akan datang, Tuhan akan masuk, sehingga berdoalah. Ibadat penutup hari Selasa, pembukaan.
Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, agar kita pergi tidur dengan batin yang damai dan hati yang tenang. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendaraskan madah. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkanlah impian suram, singkirkanlah khayalan malam, kurniakan istirahat agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu, karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke alam maut. Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan, tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau, aku mengenangkan segala karya-Mu dan merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku, ya Allah. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar, sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuarahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh. Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati-Mu menuntun daku di jalan yang rata
Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu, bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Bacaan singkat. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguh dalam iman. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa, doa penutup. Tuhan yang Maha Murah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentosa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Bunda Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa-doa kami. Bila kami dirundung nestapa, bebaskanlah kami dari segala mara bahaya. Ya perawan yang terpuji. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini dan semua kerinduan serta harapan kita
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.